يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan ngaji matan takrib. Dan pembahasan kali ini adalah pembahasan faraid atau ilmu waris. Ini kalau dalam kitab fikih masuk dalam rumpun ilmu muamalah. Ya, masuk dalam rumpun ilmu muamalah, cuma karena bab faraid ini cukup jelimet gitu ya. Sebenarnya bukan jelimet di ininya, cuma harus punya dasar matematika yang cukup bagus. Kan dasar matematika cukup bagus, ya agak membingungkan. Ya, terus sama menghafal, menghafal menghafal ahli waris. Ya, nanti dalam pembahasan waris itu ada yang ashabul furud istilahnya. Jadi pembahasan waris itu hak pemilih hak waris ya, yang ada hubungannya dengan warisan lah orangnya. Yang pertama ashabul furud. Ashabul furud itu orang yang punya bagian. Maksudnya orang yang punya bagian ini, orang-orang ini nggak mungkin nggak dapat bagian, nggak dapat jatah waris, nggak mungkin. Mungkin ketutup. Maksudnya ketutup itu bisa jadi jumlah yang didapatkan tidak dalam kondisi normal, tapi mesti dapat. Itu mesti dapat. Ada namanya ashabul furud. Nah. Kemudian nanti ada yang namanya itu asobat. Asobat itu mereka adalah orang-orang yang dapat sisa kalau ada sisa dari warisan. Jadi kadang ketika pas ngitung waris, taruhlah ada ashabul furud. Ashabul furud ada. Kemudian ketika dibagi-bagikan ternyata kok jiturah warisan nih. Nah, maka nanti ada ini yang punya hak untuk mangan sisane. Namanya asobat. Ya, namanya asobat. Ya, contohnya misalkan seorang meninggal, misalkan, kemudian meninggalkan satu ibu sama meninggalkan satu orang istri dan tidak punya anak, misalkan, ya, dan tidak punya anak, maka dan ada satu paman, ya, maka si istri karena dia tidak punya anak, maka dia berdapat jatah 1/4. Kemudian si ibu, ya, dia dapat jatah 1/3 atau 1/6 ya. Kelali aku sebentar. Nisf thulutsan cuman sudus sama al walad awalad. Thuluts ya, berarti ibu dapat bagian 1/3 ya, karena nggak ada anak. 1/3 sama 1/4, berarti 1/3 sama 1/4 ini masih ada sisa. Soalnya kalau 1/4, kalau misalkan 1 dikurangi 1/4, sisanya berapa? 3/4. Nah, sedangkan ini ya 3/4 ya. Hitung-hitung gaya papan ya. Jadi gini sih. Ya. Gini sederhananya gini. Jadi ketika ngitung semut aja. Semut. Karena mangan jajan iki. Ya, gini berarti 1/4 ambil 1/3. 1/4 ambil 1/3. Berarti kita tahu di sini eling pelajaran
KPK ya. Kelipatan jadi ini, misalkan 4 dan 3. Maka kita cari nilai yang bisa dibagi 4 sama dibagi 3. Gitu. 1/4, 1/3. Dan kita cari nilai yang bisa dibagi 4 sampai piro kira-kira. Dari 1 sampai ke atas. Ini FPB itu faktor persetujuan terbesar. KPK kelipatan persetujuan terkecil. FPB ya KPK kayaknya, KPK. Jadi 1 sampai 1 bisa nggak dibagi 4 bagi 3? Nggak bisa. 2, 3, 4 bisa nggak? Nggak bisa. Cuma bagi 4 bagi 3 bisa. 7 misalkan langsung, atau 8 lah. 12. Ya, maka kalau kita bayangkan di sini ada 12. Kita bayangkan 12. Maka kalau 1/4, ya, maka ya tinggal diambil saja, berarti 4 bagi 12 bagi 4 3. 12 bagi 3 4. Ya, berarti masing-masing dapat jatah itu tadi ya. Jadi kalau untuk istri dapat 3 jatah, untuk ibu dapat 4 jatah. Jadi misalkan yang ditinggalkan adalah lemah 1 tanah itu. Maka tanah tadi dibagi jadi 12 petak. Itu calon 12 petak. Atau misalkan gini, duit gampangan nih, duit 12 juta. Nah, gampang. Duit 12 juta. Berarti ini bojo dapat 1/4, istri dapat 1/4. Maka 1/4 12 juta dibagi 12 bagi 4 3. Nah, berarti dia dapat 3 juta. Yes. Kemudian si ibu dapat 1/3 karena nggak ada anak. 1/3. 12 bagi 3 4, berarti 4 juta. 3 sama 4 berarti 7 juta. Berarti tinggal sisa berapa? 5 juta. Ya, 5 juta. Berarti tinggal sisa 5 juta ya. Ya benar ya. 5 juta. Maka 5 juta ini namanya sisa. Sisa ini nanti didapat ke siapa? Ya kalau perempuan sendiri enggak mungkin dapat. Maka sisa ini diambil sama sobat. Tadi misalkan dicari asobatnya, ono paman. Maksudnya paman ini adalah paman dari ayah ya. Paman dari ayah. Maka dia asobah. Maka sisanya tadi diambil sama paman. Ya, jadi itu contoh gambaran asobah. Baik. Ada yang istilahnya itu daul arham. Istilah ketiga daul arham. Daul arham itu mereka ini kerabatnya mayit, tapi mereka nggak punya hak waris. Kerabat mayit, tapi mereka nggak punya hak waris. Mereka baru dapat hak waris kalau nggak ada ashabul furud dan juga nggak ada asobah. Baru, namanya apa? Namanya daul arham. Ya, daul arham. Jadi masih ada hubungan rahim. Tapi mereka nggak dapat jatah waris. Baru dapat jatah waris kalau misalkan nggak ada ashabul furud sama asobat. Baru daul arham dapat. Jadi harta itu yang pertama yang harus diselesaikan ya, kalau misalkan ada hutang yang ada sangkut pautnya dengan Allah atau manusia, ya, maka itu diselesaikan. Sudah. Kemudian setelah itu tajhizul janazah, biaya perawatan jenazah itu diambilkan dari warisan juga. Sudah selesai itu, ya, kemudian dilihat apakah ada wasiat, ya, ada wasiat atau apa, itu ditunaikan. Kemudian setelah itu baru apa? Warisan ini diatur. Ya. Bagaimana kulihal kita akan baca. Jadi kita bacanya hanya sekilas saja karena kalau untuk mawaris sendiri itu sebenarnya ada kitabnya tersendiri dan perlu kita pelajari lebih dalam. Cuma di sini kita cukup tahu saja siapakah mereka yang berhak punya berhak dapat warisan. Gitu. Taib. Kitabul Faraid al-wal wasaya. Nah, silakan dibaca. Kitabul Faraid wal wasaya.
wal warisuna minal rijali asyaratun al ibnu. Ambil langsung artinya ya. Oh gitu. Wal warisuna dan ahli waris. Iya. Ahli waris minal rijali dari laki-laki asyaratun 10. Al ibnu anak, wa banul ibn dan anak dari anak. Ya. Wa in safula Wan safala meski dan ke bawah. dan ke bawah. Yo anak ya anak, anak-anak ya anak, anak-anak ya anak gitu loh. Dan ke bawah. Wal abu dan bapak, wal jaddu dan kakek. Wa in ala dan jika ala ke atas. Wa in ala ini kita terjemahkan dan ke atas, innya enggak usah di. Wa in ala dan ke atas. Wal akhu dan saudara, wa banul akhi dan anak dari saudara, wa in tarakha Dan ke samping. dan di samping. Wal ammu dan apa sih nyambut paman dan paman, wa banul ammi dan anak dari paman, wa in taba'ada dan yang jauh. Meskipun dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Ya, kita sebut gitu aja. Wazauju dan istri, wal maulal mu'tik dan budak Ya. yang merdeka. Jadi ya. Wal maula al mu'tik dan budak yang merdeka. Wal warisat dan ahli waris perempuan dengan nisa'i dari Al maula al mu'tik ini bukan budaknya ya, tapi sayyidnya. sayyidnya. Iya, tuan. Wal maula mu'tik dan tuan budak. Iya, dan tuannya. Jadi misalkan dia pernah bebaskan budak. Terus budaknya jadi kan orang bebas. Tapi dia dulu itu mantan pemiliknya. Kemudian budaknya yang pernah dibebaskan itu meninggal. Oh, wal maula dan tuan al mu'tik dari budak yang merdeka. Bukan, dan tuan al mu'tik yang sudah membebaskan budak. Wal maulal mu'tik dan tuan dari budak yang sudah dibebaskan. Dan tuan yang sudah membebaskan budak. Yang sudah membebaskan budak. Wal warisat dan wal warisat dan ahli waris perempuan minan nisa'i dari perempuan sabaun 7. Al bintu anak, wa bintul ibni dan anak dari anak, dan anak perempuan dari anak, wal ummu dan ibu, wal jaddatu dan nenek, wal ukhtu dan saudari perempuan, waz zaujatu dan istri, wal maulatul mu'tiqah dan tuan yang membebaskan, dan budak ya, dan tuan perempuan yang membebaskan budak, dan tuan perempuan yang membebaskan budak. Waman dan orang yang la tidak yaskutu nih loh. Diam. Maksudnya? Yaskut dan tidaklah terjatuh. Waman la yaskutu dan yang tidak mungkin jatuh. Dan zakatan dia. Waman la yaskutu dan yang tidak mungkin terjatuh bihalin dengan keadaan maksudnya dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Khamsatun 5 az-zaujani 2 orang suami, wal abawani dan 2 orang bapak, wa waladus sulbi dan anak sulbi itu anak kandung. Waman la yarisu dan orang yang tidak mendapatkan warisan halin dengan segala keadaan. 7 al-abadu budak, wal mudabbaru mudabbar, budak mudabbar itu kita terjemah mudabbar. Nanti tak jelas. Wal abdu wal mudabbar. Wal abdu budak, al abdu budak, wal mudabbar dan budak mudabbar. Itu. Jadi budak itu macam-macam. 1 wal abdu budak, al abdu budak, wal mudabbar budak mudabbar, wa ummu dan ibu, wa ummul walad langsung. Wa ummul walad dan ibu dari anak. Maksudnya ini budak ummul walad. Nanti tak jelaskan. Ini istilah bukan cuma itu. Wa ummul walad dan ummul walad, wal mukatab dan budak mukatab. Wal qatil dan pembunuh. Oh iya, wal qatil dan pembunuh.
wal murtaddu dan orang yang murtad, wa ahlu millataini dan apa ahlu millataini? Dan apa? Berbeda agama. Oh, berbeda. Ya. Berbeda agama. Beda agama. Dan berbeda agama. Wa aqrabul asabat dan aqrabul asabat. Asabat yang paling dekat. Asabat yang paling dekat. Dan asabat yang paling dekat al-ibnu, anak, summa ibnuhu, kemudian anaknya, summa al-abu, kemudian ayah, summa abuhu, kemudian ayahnya, summa al-akhu, kemudian saudara, lil abi, dari ayah, wal ummi, dan ibu, summa, kemudian al-akhu, saudara, lil abi, dari ayah, summa binul akhi, kemudian anak saudara, lil abi, dari ayah, wal ummi, dan ibu, summa ibnul akhi lil abi, kemudian anak dari saudara ayah, summal ammu, kemudian paman, ala atas hadat tartibi, atas semua urutan ini. Summal ammu, kemudian Summa benuhu. Oke, summa benuhu, kemudian anaknya, fa in adimati, kemudian jika dimat atau adimat? Adimati Ya. Kenapa nih? Kalau tidak ada al-asabat fal maulal mu'tik, maka tuan yang telah membebaskan budak. Saya jelaskan di sini. Pembahasan pertama yang beliau sampaikan adalah siapakah yang punya hak untuk mendapatkan warisan. Maka di sini disebutkan oleh musannif rahimahullah taala, dan perlu dikasih catatan, tidak semuanya yang dicatat di sini mereka berhak dapat waris secara mutlak. Dalam artian, ada dalam ilmu mawaris yang namanya al-hajb. Hajb itu nutupi. Ya. Maksudnya apa? Contohnya, ada anak, ada cucu. Anak laki-laki dan ada cucu dari anak laki-laki. Anak laki-laki ibn termasuk ahli waris. Ibnul ibn, cucu juga masuk ahli waris. Tapi apakah ketika warisan turun terus dibagi dapat dua-duanya dapat? Enggak. Maka kalau yang atasnya ada, bawahnya enggak dapat. Kalau yang atasnya ada, bawahnya enggak dapat. Sing ninggal bae, ono anak lanang, ono putune teko anak lanang. Maka putu dari cucu dari anaknya yang laki-laki ini tertutupi oleh bapaknya. Karena bapaknya lebih dekat kepada mbahnya. Maka si cucu nggak dapat, yang dapat bapaknya. Maka yang disebutkan di sini adalah mereka punya hak waris kalau dalam kondisi tertentu. Faqal musannif rahimahullah taala kitabul faraid wal wasaya. Pembahasan faraid, muwaris dan juga wasiat. Baik. Qala wal warithuna minar rijali, dan ahli waris dari laki-laki asyaratun ada 10. Yang pertama al ibnu wa benul ibn wa insafal. Anaknya anak dan ibn. Di sini beliau pakai ibn, maka anak laki-laki. Karena yang dibahas di sini adalah pewaris dari laki-laki. Maka anak laki-laki. Anak laki-laki. Atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya. Anak laki-laki dari anak laki-lakinya. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafal, meskipun ke bawah. Maksudnya ya dan terus ke bawah. Misalkan seorang meninggal. Enggak punya anak laki-lakinya, sudah meninggal. Cucu dari anak laki-lakinya sudah meninggal. Yang ada tinggal cicitnya. Dari cucunya yang laki-laki, dari ayahnya yang anak laki-laki. Maka dia yang dapat jatah bapaknya. Itu. Ya. Wa insafal itu maksudnya ke bawah. Wal ab, yang kedua bapak. Wal jad, kemudian atasnya kakek. Ya. Jad kakek. Wa in ala, dan seterusnya ke atas. Bapak kemudian kakek. Ya. Baik. Maka kalau ada bapak, ya kakeknya enggak dapat.
Wal akh, kemudian saudara laki-laki. Wa banul akh, dan anak dari saudara laki-laki, berarti ponakan. Ya, saudara laki-laki atau anak dari saudara laki-laki. Wa in tarakha, dan ke samping, karena hawasi ini apa istilahnya itu? Ini kan saudara gitu ya. Kemudian sampingnya gitu loh. Jadi kita punya saudara kita punya anak. Jadi istilahnya itu hawasi. Meskipun atau dan seterusnya ke bawah. Istilahnya dan seterusnya gitulah. Wal am, dan paman, wa ibnul am, dan anak dari paman, wa in taba'ada, dan seterusnya. Ya. Am itu adalah paman dari ayah ya. Am itu paman dari ayah. Jadi am dan juga anaknya am kalau enggak ada amnya. Berikutnya wa zauju, dan suami, wal maulal mu'tik, dan budak dan orang atau tuan yang sudah membebaskan budaknya. Baik. Wal warisat, dan para ahli waris ya. Nah, kalau misalkan semuanya terkumpul, ketika orang itu meninggal, dia ninggalkan anak laki-laki, ninggalkan cucu dari anak laki-laki, ninggalkan bapak, terus juga punya kakek, ya. Kemudian jika punya saudara laki-laki, kemudian dia juga punya paman dari bapaknya, punya sepupu anak pamannya dari bapaknya, ada suami, kemudian juga ada orang yang dulu membebaskan dia karena dulu dia budak perempuan. Ya. Baik, maka semuanya itu mahjub, tertutupi, dan yang tersisa hanya tinggal tiga orang. Bapak, anak laki-laki, dan suami. Yang lainnya nggak dapat. Sudah. Ya. Jadi anak, terkhusus anak ini menutupi semua asobat. Jadi kalau sudah ada anak, dia itu sudah menutupi hak orang-orang yang dapat jatah waris dari sisa warisan. Bukan yang ashabul furud. Tadi kan saya sebutkan ada ashabul furud, ada sobat, ada dzawul arham. Kalau ada ibn ini menutupi semua asobat. Jadi kalau ada ibn, nggak ada asobat lain. Yang ada hanya ashabul furud. Maka kalau ashabul furud itu yang memang sudah ada pakemnya dalam Al-Quran, mereka nggak mungkin nggak dapat, mereka pasti dapat. Itu ashabul furud. Maka yang tersisa semuanya itu adalah asobat, kecuali siapa? Kecuali bapak adalah ashabul furud dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah zauj, suami juga ashabul furud dalam Al-Quran. Yang lain, misalkan jad, am, akh, ya, maka ini mereka bukan ashabul furud. Ya. Kalau ada ibn. Baik. Kemudian wal warithatu minan nisa, dan para ahli waris dari para perempuan. Sab'un, ada 7. Yang pertama al bintu, anak perempuan, wa bintul ibn, dan anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Ya. Wal kemudian berikutnya ibu. Wal jaddatu, dan nenek. Ya, dan nenek. Kemudian wazaujatu, dan istri, wal maulah al mu'tiqah, dan tuan yang dulu pernah membebaskannya. Ya. Nah, kalau misalkan kumpul semua, ada anak perempuan, ada siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki, ada ibu juga, ada nenek, ada saudari perempuan, ada zaujah, ada istri, ada tuan yang dulu pernah membebaskannya. Maka yang berhak dapat jatah warisan adalah bint sama bintul ibn, yaitu siapa? Putrinya tadi, sama cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka nanti dapat sulusan. Sulusan itu berarti 2/3. Kemudian ibu dapat jatah nanti 1/6. Ya. Kemudian
wa zaujah, istri. Istri. Nah, istri berarti kalau misalkan di sini ada al-bint, maka istri dapat 1/8. Kemudian sudah habis. Maka al-jaddah dan juga maulal mu'tiqah enggak dapat. Kalau misalkan kumpul semua. Baik, wa man la yasqutu bihalin, dan siapa dan orang yang tidak akan terjatuh. Maksudnya tidak mungkin enggak dapat. Bihalin dalam segala kondisi khamsatun ada 5. Yang pertama zaujan, suami istri. Kalau suami meninggal, istri pasti dapat, enggak mungkin enggak dapat. Istri meninggal, suami pasti dapat warisannya. Kalau istrinya punya harta. Jadi enggak mungkin zaujan ini enggak dapat. Maksudnya pasangan suami istri terus pasangannya meninggal dia enggak dapat, enggak mungkin. Kalau sampai enggak dapat berarti ada kezaliman dalam hal tersebut. Yang kedua al-abawan, orang tua. Kalau ada anak meninggal, orang tua pasti dapat. Enggak mungkin enggak dapat. Ayah, ibu. Yang ketiga wa waladul sulbi, dan anak yang dikandungnya, ya. Anak yang dikandungnya. Maka bukan anak angkat enggak dapat warisan. Perlu diperhatikan karena mungkin wis tak rambut kecil masuk gak oleh apa-apa. Maka harus hati-hati. Yang dapat warisan itu adalah anak yang ada hubungan darah dengan dia. Bukan anak orang lain kemudian diangkat. Enggak, dia enggak dapat jatah warisan. Kalau mau memberi wasiat, misalkan wis iki gawe anakku, dalam bentuk wasiat bukan warisan. Boleh silakan. Tapi kalau dibagi ini sebagai jatah waris enggak boleh. Wa man la yarithu bihalin, dan orang yang tidak mendapatkan warisan dalam kondisi apapun. Sab'atun ada 7. Yang pertama lamdu, budak. Budak di sini maksudnya adalah budak murni budak. Benar-benar budak. Itu benar-benar budak. Ya. Maka di sini ya budak murni. Dia budak, maksudnya budak murni ya bukan mudabbar, bukan walad, bukan mukatab. Itu. Jadi selain itu. Kemudian yang kedua mudabbar, budak mudabbar. Budak mudabbar itu apa? Budak dia al-abd, tapi sudah dijanjeni sama tuannya. Nek aku mati kon kok bebas. Itu mudabbar. Ya. Budak mudabbar. Baik. Maka kalaulah misalkan tuannya meninggal, mudabbar tadi enggak dapat warisan. Yang ketiga umul walad. Umul walad itu apa? Umul walad itu adalah budak perempuan, namanya ya. Budak perempuan yang digauli oleh tuannya dan melahirkan anak tuannya. Ya. Watalidal amatu rabbataha. Dan seorang budak melahirkan tuannya. Karena kalau itu anak tuannya berarti statusnya orang merdeka. Statusnya orang merdeka karena nasab ikut bapaknya. Maka ini ibunya itu namanya umul walad. Nah, umul walad ini kalau tuannya meninggal otomatis dia bebas. Sudah. Tapi kalau tuannya belum meninggal maka tidak bebas, kecuali dibebaskan sendiri sama tuannya. Wal mukatab, yang berikutnya budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Budak mukatab itu adalah budak yang melakukan akad dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan membayar beberapa harta. Jadi misalkan bikin perjanjian sama tuannya, wis kon nek bayar 1 juta tak bebasno. Bayar 1 juta dalam tempo waktu 1 tahun, dibayar 2 kali, 3 kali serah. Makanya namanya mukatab. Maka dia juga tidak dapat warisan. Ya, dia tidak dapat warisan. Berikutnya al-qatilu wal qatil, dan pembunuh. Maka kalau misalkan naudzubillah ada seorang anak membunuh bapaknya. Bapaknya punya harta banyak dan yang bunuh anaknya, maka anak tersebut tidak dapat jatah waris sama sekali. Belas. Karepe cendang mudun ternyata golek belas nama. Makanya dalam kaidah itu disebutkan manistajala qabla awani udziba bihirmani. Dalam pepatah, dalam kaidah gitu. Siapa yang gopoh sebelum waktunya untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum dengan tidak dapat dari apa yang dia inginkan.
Jadi kubu kurung ayahe wis kesusu. Maka apa yang dikesusoni tidak akan didapatkannya. Itu dalam masalah ini warisan. Kemudian wal murtad, orang murtad. Dia nggak dapat warisan, ya. Naudzubillah misalkan ada seorang ibu yang dia murtad, naudzubillah. Kemudian anak kandungnya meninggal, punya harta banyak. Maka si ibu tadi harusnya kan nggak mungkin nggak dapat warisan, pasti dapat. Tapi karena dia murtad nggak dapat warisan. Ya. Yang berikutnya wa ahlu millataini, ya. Dan pemilik dua agama, maksudnya pemilik dua agama itu orang yang berbeda agama. Maksudnya orang yang berbeda agama di sini adalah antara Islam dengan orang kafir. Entah Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Maka tidak saling mewarisi. Tidak saling mewarisi. Jadi misalkan naudzubillah, misalkan ayahnya adalah orang Kristen atau ayahnya orang Hindu, dia mualaf masuk Islam. Dia mualaf. Dia masuk Islam. Baik. Maka ketika bapaknya meninggal, dia nggak boleh untuk minta jatah waris. Karena bapaknya tadi orang agama lain. Dia sudah ahlu millatain. Ya, jadi ahlu millatain maksudnya Islam dengan agama lain, orang kafir agama lain. Tapi kalau kafir dengan kafir, ya wis aturan sakarepmu gitu. Misalkan bapaknya Kristen, anaknya Hindu misalkan. Bapaknya meninggal Kristen, yang Hindu ya wis terserah ambu lah, aturan sakarepmu gitu. Islam nggak ngatur, itu urusan mereka gitu. Baik, kemudian wa aqrabul asobat. Nah, di sini beliau kemudian menyebutkan siapa asobat. Menyebutkan orang yang dapat jatah asobat. Jadi dalam artian kalau misalkan ada sisa warisan, dia yang dapat. Yang pertama al-ibn, anak. Ya, anak. Maka kalau ada anak laki-laki, tidak mungkin ada warisan sisa. Kalau ada anak laki-laki, tidak mungkin ada warisan sisa. Dan dia bisa menutupi asobat laki-laki lain. Ada pamannya wis kalah ambek pak anake. Ono ponakane wis kalah ambek anake. Gitu. Jadi sudah ditutupi. Kecuali kalau bapak, soalnya bapak punya bagian. Itu. Bukan asobat dia. Al-ibn, anak laki-laki. Summa ibnu, kemudian kalau nggak ada anak laki-laki, cucunya. Anak dari anak laki-laki. Kemudian kalau nggak ada summal ab, kemudian bapak. Summa abu, kemudian atasnya, yaitu kakek. Ya, maka kalau misalkan dia meninggalkan bapak, kemudian ada paman, maka paman nggak dapat jatah. Bapaknya sudah. Summal akh, baru. Kemudian setelah itu baru dilihat. Nggak ada anak laki-laki, nggak ada bapak. Nggak ada cucu dari anak laki-laki, nggak ada kakek dari anak laki-laki, dari ayah. Tsummal akh lil ab wal maka yang jadi asobat saudara kandung. Saudara kandung. Ya. Kalau saudara kandung, maka ini jadi asobat kalau nggak ada anak laki-laki dan keturunannya. Keturunan laki-laki maksudnya. Atau bapak atau kakek, maka saudara laki-laki jadi asobat. Dia lebih didahulukan daripada paman. Dan saudara lil ab wal jadi saudara kandung. Maksudnya apa ya? Saudara kandung. Tunggal bapak tunggal ibu gitu loh. Tunggal bapak tunggal ibu. Lil ab ini maksudnya tunggal bapak. Li ab itu tunggal bapak. Lil tunggal ibu. Nek li ab li berarti tunggal bapak tunggal ibu. Nek li ab berarti tunggal bapak seje ibu. Li tunggal ibu seje bapak. Itu namanya saudara tiri gitu loh. Baik. Saudara tiri yang ngene jenenge apa? Nggih nek ada bapak, boten saudara tunggal bapak. Itu duduk tiri ya. Boten tiri. Nek tiri kan angkat anggota kawan. Oh, nggih tiri Ustaz. Kawan. Hah? Anak kawan kan. Apa ya kalau di bahasa Indonesia? Tunggal bapak pokoknya, tunggal bapak kan saudara seayah. Saudara seayah. Tapi mungkin beda ibu. Kalau saudara tiri kan gini. Misalkan A sama B nikah, punya anak C.
B meninggal. Si A nikah sama D. D ini sudah punya anak dengan si E. Anak ini statusnya anak tiri. Dia kan sebenarnya kalau sama anaknya tadi yang D, itu kan beda ayah beda ibu. Kecuali kalau setelah itu bapaknya menikah dengan ibu itu, terus melahirkan anak. Ini baru ya disebut tunggal bapak siji ibu. Tapi yang anak gawan tadi itu kurung ambek bapak kan, itu kan anak ambek wong liya. Berarti ini nggak dapat, yang itu nggak dapat. Itu jadi bukan itu. Jadi maksudnya ya tunggal bapak itu seperti itu. Apa bosone? Nggih, niku anak saya. Iya, anak saya itu tunggal bapak ya. Berarti bukan anak tiri ya. Anak tiri yang itu tadi kan anak gawan ya. Sing gawane ibu tadi. Ya, berarti anak tiri nggak dapat. Anak tiri nggak dapat. Baik. Kemudian kalau nggak ada saudara kandung, tsummal akhli ab. Ya, kemudian saudara seayah tadi. Ya, ayahnya menikah dengan perempuan, kemudian melahirkan seorang anak baru. Maka dia anaknya itu tadi saudara dia dari ibu yang berbeda. Ya. Kemudian atau misalkan gampangnya misalkan nek wong poligami. Gampang. Iki anak iki ibumu iki kono ya. Bapak siji ya. Tsumma ibnul akh lil ab wal Kalau enggak ada, maka anak jadi keponakan. Ya jatuhnya keponakan. Maka anak dari saudara yang seayah dan seibu, keponakan kandung. Tsumma ibnul akh lil ab, kemudian keponakan laki-laki kandung ya, dari saudaranya laki-laki yang satu ayah. Kalau enggak ada baru ke atas. Tsummal am, kemudian kakek dari paman dari ayah. Ala hadza tertib, sesuai urutan ini. Ya, maksudnya ya paman kandung, maksudnya paman kandung tunggal mbah podo gitu. Paman kandung. Atau setelah itu kalau nggak ada paman kandung ya paman sing tunggal mbah. Jadi paman tadi dengan bapaknya itu tunggal bapak tapi siji ibu. Misalkan bae bojone loro misalkan. Ya, bojone A sama B. Bapakne iku tekok bojo sing B, pamane tekok bojo sing A. Nah, ini berarti pamannya itu tunggal bapak, tunggal mbah laki-laki tapi beda ibu. Maka dia disebut amli ab. Paman tunggal bapak. Ya, tunggal bapak. Cuma benuh kemudian anaknya paman tadi. Sepupu ya berarti ya, sepupu jatuhnya. Fa in udimatil asobat, baru kalau tidak ada asobat sama sekali. Dilihat anak laki-laki nggak ada, bapak juga nggak ada, saudara laki-laki kandung nggak ada, saudara laki-laki sebapak nggak ada, keponakan kandung nggak ada, keponakan sebapak nggak ada, paman kandung nggak ada, paman sebapak nggak ada, keponakan kandung nggak ada, keponakan sebapak nggak ada. Kok kemana? Sepupu, ya sepupu nggak ada, sepupu kandung nggak ada, sepupu sebapak nggak ada. Maka baru apa? Kalau nggak ada, fal maulal mu'tik. Maka orang yang pernah membebaskan dia, misalkan dia budak, juga punya hak untuk asobat. Baik, itu adalah masalah asobat suwe. Tak kira sekate buyar gimana? Tak kira sekate, aduh, sisi dilene. Kalau nyalakan. Iya. Jadi pokoknya sing kudu oleh ni telu iki. Hah? Sing kudu oleh ni telu lho penting iki. Pokoknya ini, nek ana mayit ninggal. Sing kudu oleh jatah iku anak mesti. Anak kandung kudu oleh jatah, anak. Pokoknya anak ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Itu kudu oleh. Orang tua harus dapat. Ya. Kemudian yang ketiga, pasangan suami atau istri. Tiga ini nggak boleh hilang. Jadi seperti itu. Iya, la yaskut bihalin. Nggak mungkin nggak dapat.
Baik, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tak kira iku mang sak lungguh iku mang mari dadi berikutnya langsung masuk kita nikah iki kok kan. Tasik mobil. Iya iya. Maksudnya iso tak waca langsung beres gitu loh. Karena ini kan mawaris ini kan sebenarnya perlu dipelajari lebih dalam ya. Jadi cukup kita baca saja. Tapi ya enggak apa-apa lah kita berdasarkan sedikit. Demikian Allah taala alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.